usia. Tidak bisa. Kalau panjenengan tambah sulit, mesti tambah sepuh, tambah berkurang umurnya. Itu tidak bisa. Ini pasti. Saat ini mawon umur 30, 40 orang ya. Awalnya 50 ke atas. Jadi tidak ada istilah kematian itu yang lebih tua dulu. Tidak ada. Kematian itu pasti saking Allah. Kita tugasnya mengikhtiar. Di salah satunya air. Di panjenengan semerak, air itu kalau dibacakan dan diniatkan ini beda. Maka air itu, partikel-partikel di dalam air itu akan menyimpan energi-energi kesembuhan. Mulane wonten istilah nek sakit nek umbiyen suwuk nggih. Nek suwuk jam-jam nek sakit gejala. Jadi syaratnya nek dengan satu yakin kepada Allah bahwa tidak ada kesembuhan kecuali memang dari percaya. Mungkin orang non muslim yang bukan muslim ya tetap saudara kita sesama manusia ya. Jadi alam ini diciptakan hidup. Kabeh niki urip. Nggih kayu, nggih banyu. Nek leluhur wong Jawa, kejawen itu bukan agama, bukan budaya, bukan apa, tapi memang prinsip. Mulanya kadang yang orang dulu mengatakan salam, kadang rahayu, kadang kan gitu, sing sepuh-sepuh semerap biasa. Atau mungkin rahayu saking dumadi, ngoten nggih. Mungkin di Islam diajarkan salam, assalamualaikum. Kenapa kok kum? Kum niku maknane kabeh. Meskipun sing dihadapi wong setunggal, tetap assalamualaikum. Nek secara maknane aslinya assalamualaika, enggak ngono. Jadi maknaikum niku salam ten sing ana ten mriku, nggih menungsoe, nggih malaikate, nggih bangsa jin. Dia akan berbeda. Mulai air yang didoakan, entah doa apapun, ini terlepas dari doa apapun, yang penting baik. Lah mungkin niatnya panjenengan air itu menjadi obat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulama wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alim. Allahumma shalli wa sallim ala ali rahmat rabbana ila yawmil qiyamah wa haqqi wa tazil wa ma'an wa nuril aqwan wa adab sa'il rabbana wa barik asri wa al-kalam alladhi وسلم على الحق الذي تتجلى منها وتشرب الظاهر من المعاد صراط الأقدام الأسفل. اللهم صل وسلم على الحق الأعظم فاضلك منك إليه إحاطة بالنور الخمسة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam yakin sahabat-sahabat Assalamualaikum. Malam ini kami menyatakan bisa silaturahim berkunjung ke bangunan bersejarah, yaitu tepatnya di kantor pos Catatan Republik Indonesia di wilayah Sumatera Utara. Informasi yang kami dapatkan bangunan bersejarah ini dibangun sejak tahun 1930. Pada saat itu bangunan ini menjadi markas dari tentara Belanda, dengan yang namanya bunker untuk pertahanan tentara Belanda ketika itu. Dan di masa perjuangan kemerdekaan, bangunan ini menjadi tempat tinggal ataupun kantor dari para pejuang veteran ini. Hingga kini mungkin telah lama dan alhamdulillah kami masih dirawat oleh beberapa dari generasi veteran tersebut. Di sini kan saya mengenal
profil atau perkembangan veteran gedung kita. Dan tentunya kita tidak hanya bicara bangunan secara fisik, terlebih lagi nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anak cucu dari veteran yang menghuni bangunan ini. Dan kita harapkan informasi ataupun gambaran secara utuh bagaimana kondisi bangunan ini dan bagaimana suasana bangunan ini semoga bisa menginspirasi kita ke depan. Sini kita akan bicara langsung dengan mari sama-sama kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Perkenalkan mungkin namanya tinggal di sini sudah sejak tahun berapa? Saya tinggal di sini mulai lahir saya tahun 1959. Jadi total dari pertama kali bangunan ini ada atau sebelumnya? Saya belum lahir. Bangunan ini sudah ada. Iya. Jadi seperti ayah saya pernah cerita waktu tinggal di sini itu sekitar tahun 51 di tempat ini. Jadi sahabat DKI, ini adalah tokoh yang luar biasa untuk kenapa? Karena beliau dengan terus ikhlas merawat bangunan besar ini. Bayangkan dari bangunan tidak dirawat, bagaimana amburadulnya bangunan. Terus Toto, Ya. jadi pengetahuan Toto sepanjang tinggal di sini, kira-kira ada sesuatu atau kejadian apa yang mungkin Toto rasakan atau melihat langsung tentang bangunan secara Kalau saya sendiri mulai dari lahir sampai sekarang belum pernah melihat bayangan apa yang dikatakan makhluk halus itu, belum pernah. Tapi tetangga-tetangga saya sering menceritakan kalau kelihatan ini tidak itu. karena kan lihat bangunan ini kan banyak diceritakan, banyak dia kosong dan kotor lah. Jadi kita dari Nusa DKI mungkin datang ke sini tidak ada musuh lain, tidak akan ganggu dan tidak akan mengusik, tapi kita hadir hanya untuk membantu ya menetralisir energi yang negatif menjadi positif dan beragam kasih. Nanti kata ada yang ganjil ataupun ada yang hal yang mungkin meresahkan, nah ini yang kita berharap hal itu tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Mungkin nanti itu bisa menarik Ya, saya pandu nanti. baik saudara tadi kayak kita lanjutkan dengan kita menelusuri jejak malam dari bangunan sejarah ini. Mari sama. Mungkin bisa menjelaskan untuk ini bisa dikenal masyarakat apa ya Pak? Ini dulu seperti veteran yang Berjuang 45, ya Berjuang 45. Jadi tempat ini sudah lama, mulai dari tahun 51 sampai 2000 berapa ya, kira-kira 2010 ya, itu orang-orang sudah banyak bekerja. Karena kalau secara fisik ya, kita lihat ini bangunannya ya, cukup tua dan mungkin juga terbengkalai ya, atau mungkin ada pengalaman dari warga sekitar masyarakat yang tentang kondisi bangunan ini di lokasi ini. Pernah cerita Banyak yang melihat sosok makhluk halus, tapi orang-orang yang kelihatan itu masih tetap sila terganggu lah. ya. Terus ini kan dari fisik kita nggak bisa lihat, mungkin pandangan jenengan terkait kondisi fisik ya, dikata mungkin dirasa ada yang negatif atau positif, kan kalau negatif kita positif harapannya tidak memberikan
gangguan ataupun keresahan untuk masyarakat. Untuk bilang gimana? Di antara tujuan kita safari guide kita ini juga untuk menggali informasi, selain itu juga memberikan solusi kan. Iya. Jadi bagi mungkin warga atau yang kebetulan di tempat di gedung tua ini mungkin dulunya dijadikan tempat singgahnya veteran-veteran yang cacat fisik akibat perang, mungkin kurang lebih begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi tempat yang memang dijadikan, ya mungkin di zaman dulu masih tidak ada masalah. Sebenarnya bukan kita melihat tempat angker atau tidak, itu bukan dari tempatnya sebenarnya, tapi dari kondisinya. Jadi karena kondisinya sudah cukup lama tidak dirawat lah bahasanya, mungkin seperti itu, yang hanya saja mungkin anak cucu atau penerus dari keturunan veteran-veteran itu yang memang mau tidak mau harus singgah di sekitaran sini, yang mungkin dampak atau efek yang mereka terima dari kondisi bangunan ini yang sudah lama tidak ditempati, sehingga mengundang kalau dikatakan energi, sosok atau makhluk yang namanya jin. Di dalam Islam itu kita kenal bahwa sosok itu jin namanya. Jadi jin itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa bentuknya saat itu. Terkadang kita fenomena masyarakat itu kadang melihat sosok saat di pohon dia berubah bentuk, saat di dalam gedung anak kecil itu belum tentu, kadang dua sosok yang berbeda. Cuman kenapa kok sering muncul terkadang? Ya karena memang eksistensi mereka, kegiatan mereka seperti itu. Bahkan saat ini pun kita sedang berbicara di sini, mungkin kita sebagian mungkin tidak merasakan bahwa memang mereka juga melihat aktivitas kita, kan begitu ya Pak? Mungkin. Jadi mungkin yang jenengan sampaikan ini kan buat sobat-sobat guys semua, ketika di lokasi seperti ini mungkin ada hal-hal khusus ataupun sikap kita terhadap bangunan, kan kita nggak tahu, karena mereka juga nggak lihat, kita juga nggak lihat, mereka nggak bisa kita lihat dan mereka bisa lihat kita, itu kan yang jadi dilema. Mungkin ada nasihat ataupun hal-hal yang bisa buat semua sahabat KF dimanapun saja berada, andai kata yang kesempatan Anda sedang traveling ataupun jalan-jalan kemudian berjumpa dengan bangunan seperti ini, mungkin ada nasihat apa hal yang harus dilakukan. Jadi begini, saya tambahkan, sebenarnya angker dan tidaknya sebuah tempat itu bukan dilihat dari tua atau baru, karena energi ini kan sifatnya gaib, tidak kasat mata. Semakin tempat itu dipercayai angker, maka sugesti masyarakat itu akan menarik sebuah frekuensi yang negatif. Ya selagi contoh warga di sini, tips dari saya, selagi warga atau yang menempati di sini punya pikiran yang baik, kita husnudon, kita positif thinking, insya Allah baik, kan begitu. Nah, terus untuk tips kalau kita agar tidak diganggu loh bahasanya, mungkin agar kadang kita memasuki tempat-tempat yang dipercayai angker. Nah, bagi saya tidak hanya di tempat angker saja sih, kita mendatangi tempat, lebih-lebih tempat-tempat yang seperti ini yang tua dan memang menjadi ciri khas bagi bangsa jin untuk melakukan aktivitasnya, ya kan. Pertama ya kita harus berdoa, kita harus minta perlindungan kepada Allah, kepada Tuhan alam semesta ini, yang memang sebagai masyarakat khususnya di Indonesia kita punya tradisi Jawa itu ada ulu-ulu bahasanya. Makanya kalau di Islam ada yang namanya Assalamualaikum setiap memasuki tempat atau setiap kita bertemu orang, itu merupakan salam atau lebih sapaan, tidak hanya kepada manusia yang bisa kita lihat, tapi bagi para malaikat, bagi bangsa jin yang ada di sekitar situ. Sehingga ketika kita datang kita permisi. Jadi banyak orang yang tidak tahu bagaimana ini saya harus membaca apa.
sebenarnya sederhana. Kalau kita ingin aman, kita ingin dijaga, kita ingin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pertama kita harus positive thinking. Nomor dua, kita harus permisi dengan cara apa? Sangat sederhana. Ya mungkin di Islam diajarkan dengan ta'awud, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau ta'awud yang lain. Bagi yang tidak bisa, mungkin kok susah mungkin baca, ya cukup dengan bahasa yang kita pahami. Contoh, saya permisi, mohon maaf bagi penghuni atau suatu wilayah dimanapun yang ada di sekitaran sini untuk kita mungkin mau melakukan aktivitas. Jadi tetap kembali lagi ke permisi dan mohon perlindungan. Jadi ini sebenarnya ada yang mulai tertarik dari sahabat-sahabat saya. Ini mau mengajar terus bagaimana menguliknya lebih asik kalau hanya ngomong. Mungkin sahabat-sahabat saya ingin lihat interaksi dari mungkin di antara kita dengan energi gimana Gus? Ada berkenan untuk datang dari itu? Nggak apa-apa kalau memang kita explore ya, kita memang ingin merasakan atau membuktikan eksistensi mereka. Jadi mungkin yang para pemirsa yang nonton ini mungkin penasaran seperti apa sih mungkin, atau sosok-sosok tersebut itu mengganggunya seperti apa. Khawatirnya para sahabat gaib kita hanya ngomong aja. Baik, sobat gaib, sebentar lagi kita akan sama-sama. Ini bukan untuk ngetes kekuatan, keilmuan dan kesaktian, tapi murni kita hanya berinteraksi hanya untuk membesarkan besar Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk lain yang berdamaian dengan kehidupan kita di alam dunia ini. Dan kemudian kita tim Safari Gaib datangi tempat ini bukan hanya untuk intinya, tapi kita pertama kita silaturahim, karena tempat ini kan jarang orang mendoakan. Ya, jarang orang silaturahim ke tempat-tempat yang terbengkalai ataupun bisa orang pasti ke mall, ke pasar dan sebagainya. Nah, kesempatan ini nanti kita sama-sama saksikan. Ya, insyaallah lagi dengan tim untuk kita mencoba berinteraksi dan menetralisir nanti kata yang negatif ya Mas. Kata yang negatif kita ganti menjadi positif. Nah, kita sobat-sobat gaib jangan sampai mendapatkan momen seperti ini. Terima kasih. Terus Nanti kan kita sudah beberapa sudut kita datangi, ada beberapa titik tempat-tempat yang mungkin saya merasakan ada sesuatu yang mengganjal itu dalam arti mungkin saya terus terang pribadi yang di pohon depan itu ya, di bagian depan itu kan memang sosoknya besar, cuma tidak tahu kalau di sini yang sering menampakkan ke warga di sini apakah juga sama seperti yang mungkin saya rasakan tadi atau bagaimana Pak? Atau kalau saya sering tahu itu cewek. Itu kan yang di sebelah. Enggak persis ini, yang di pohon ya, yang di pohon mangga. Ya, yang di pohon. Berinya. Pohon itu persis ini. Pohon mangga saya nggak tahu. Yang dua itu pohon apa Pak? Mangga semua. Gitu, pisang bisa ada sama. Bukan pisang. Mangga Yang sama. besar itu. Oh iya. Timun dulu mangga. Nah, kalau di situ apakah memang betul juga di situ juga sering nampak sosoknya? Aku nggak pernah tahu, kita nggak pernah ke belakang kalau malam. Nggak pernah ke belakang. Yang sosok perempuan itu yang ibu lihat yang mana? Yang kecil ini. Nggak tahu pohon apa itu. Kembang apa? Oh yang depan tadi itu. Iya, yang di situ. Itu naik. Saya kan keluar mau ke kamar mandi itu saya lihat belakang. Orangnya baju tangannya begini, bajunya itu pelopor kayak Farid Arja itu, putih, rambutnya ke depan panjang. Tapi wajahnya Ya kelihatan cantik. kelihatan. Iya kelihatan cantik. Terus ketawa. Saya bentak gini. Cok itu aku kaki dulu. Langsung aku ke belakang kamar mandi. Tapi kan sebenarnya itu nggak mengganggu sebenarnya, Enggak. cuma mungkin orang yang melihat merasa terganggu atau kaget atau seperti apa kan gitu. Jadi itu sering
bukan hanya jenengan saja. Nah, itu kalau di kamar ini juga orang perempuan itu. Perempuan yang Iya, tapi di tangga ya. Pas naik di tangga, aku masuk ke rumah ini, dia diam gini, rambutnya juga ke depan. Ya orang itu. Biasa, jadi apa di sekitar sini atau mungkin di kamar ini sama di depan, ibu ini sering melihat sosok perempuan yang berbaju putih, kayak gamis itu tapi lebar, rambutnya ke depan, tapi kadang di depan, kadang di kamar sih. Iya. Sebenarnya eksistensi bangsa jin itu tidak hanya menempati misalnya tempat. Iya. Jadi misalkan nih, bapak atau ibu lihatnya di depan, sebenarnya tidak di situ saja. Dia mungkin kadang memang cenderung berpindah-pindah. Pindah-pindah tempat. Lari-lari. Kadang juga kalau kita lihat ada penampakan sosok, kadang nggak tahu, tapi kalau yang di belakang mungkin, jadi di dalam mungkin kadang berupa, kadang wujudnya itu anak kecil, kadang juga berupa sosok bayang mas, itu kadang kan ganti-ganti seperti itu bagian dari perubahan wujud sebenarnya. Sebenarnya itu tidak mengganggu, cuma pesan kalau memang kita mau keluar atau bahkan niat ke kamar mandi atau kemana, kita memang akan dianjurkan untuk berdoa, minta perlindungan, atau kita mau keluar rumah, keluar kamar, kita baca Al-Quran atau Dan di sini sosok di sini, ini dia ada sosok laki-laki, dia menggunakan pickup Jawa, bukan ya. Ini perbatasan antara pintu di sini. Nah ini sosoknya. Dia merasakan nggak nyaman keberadaan ibunya, sehingga dia matanya merah, dia kelihatannya dia marah.